Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizky Rayuni. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ekuitas. Ruang lingkup. Ruang lingkup terdiri dari entitas perorangan, persekutuan perdata, firma, komoditer, phenotype atau CV, perseroan terbatas, dan koperasi. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Entitas perorangan. Entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modelnya tidak terbagi atas saham, harta kekayaan pribadi pemilik entitas terkait pada utang piutang usaha perseorangan. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modelnya tidak terdiri atas saham. Firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab rentang atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Komoditer phenotype atau CV. Model suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara model persero aktif dan model persero komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. Perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota. Mirip saham atas nama, tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. 2. Ekuitas. Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan pada keuangan masa depan pada penerbit instrumen namun berhak secara proporsional atau dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan digolongkan sebagai ekuitas. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Model saham meliputi saham preferred, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Unsur penambahan modal disetor PT. Akun tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor lain sebagainya. Pencatatan penambahan modal disetor PT. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah yang diterima, setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata, besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal, setoran dalam dividen,
saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati rapat umum pemegang saham untuk saham yang tidak ada harga pasarannya. Nilai wajar aset bukan kas yang diterima setoran saham dalam bentuk barang atau in-bank. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi, dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi, dan transaksi modal yang lain. Pengungkapan per jenis saham. Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi modal dasar, modal ditempatkan atau dipesan belum disetor, modal disetor, nominal per lembar, perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi, hak istimewa atau hak mendahului, batasan khusus, penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi. Pengungkapan dividen. Pengungkapan dividen meliputi jumlah dividen, dividen per lembar saham, bentuk dividen, batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen, utang dividen per lembar saham, pengumuman pembagian dividen setelah tanggal pelaporan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham per lembar dalam jumlah keseluruhan. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi 1. Saham beredar yang diperoleh kembali. Metode biaya disajikan sebagai pengurang jumlah modal. Saham beredar yang diperoleh kembali metode nilai nominal sebagai pengurang saham beredar, yaitu modal di-store atau sejenis. Pengungkapan bagian ekuitas lain. Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba, agio, dan cadangan harus dilakukan secara terpisah meliputi A. Perubahan selama periode pelaporan, B. Batasan distribusi. Terima kasih. Sekian atas presentasi diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.